Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-77 dari surat Ali Imran. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Sesungguhnya orang-orang yang menjual atau menukar janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, thamanan qalila, dengan harga yang rendah, dengan harga yang sedikit. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan mereka juga tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Tayyib. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ancaman bagi orang-orang yang menukar hidayah dengan kesesatan, menukar akhirat dengan dunia. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan samanan qalila, harga yang rendah, itu dunia. Jadi hidayah yang telah mereka miliki yang ditukar dengan dunia, maka itu adalah pertukaran yang sangat rendah, dan mereka nanti tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Dan juga mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan tidak akan disucikan. Dan justru mereka akan mendapat azab yang pedih. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ay innal ladzina yashtaruna ad-dunya bid-din.
Sesungguhnya orang-orang yang telah menjual dunia dengan agama atau menukar dunia dengan agama. Hakikat dari jual beli itu tukar menukar. Yashtaruna dunya biddin, ya, atau membeli dunia. Jadi yashtaruna atau asyira itu bisa bermakna membeli atau menjual, tergantung konteksnya. Tapi kalau kita lihat di dalam penjelasan al-mu'allif di sini, yashtaruna dunya maksudnya membeli dunia biddin dengan agama. Yaitu mereka sudah mengetahui agama yang benar, mereka sudah mengetahui hidayah kebenaran, tapi mereka tidak amalkan karena lebih mementingkan dunia. Maka hakikatnya mereka telah menjual agama untuk mendapatkan dunia. Fayakhtarunal hitamal qalila minad dunya, maka mereka lebih memilih nikmat yang sedikit dari dunia. Wa yatawassaluna ilaiha bil aimanil kadzibah, dan mereka mencoba untuk meraihnya, mencoba untuk sampai kepada dunia itu bil aimanil kadzibah, dengan sumpah yang dusta, wal uhudil mankusah, dan janji yang palsu. Fa haula'i la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, maka mereka tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ai qad haqqa alaihim sakhatullah, mereka berhak mendapatkan murka Allah. Wa wajaba alaihim iqabuhu, dan wajib atas mereka mendapat hukuman Allah. Wa hurimu sawabahu, mereka terhalang dari pahala Allah. Wa muni'u minat tazkiyati wa hiya tazhiru, dan mereka juga tercegah dari pensucian, ya. Jadi mereka tidak akan disucikan dari dosa-dosa mereka. Bal yaridunal qiyamah wa hum mutalawwisuna bil jaraim, bahkan mereka akan mendapati pada hari kiamat dalam keadaan mereka bergelimang dengan kejahatan-kejahatan, mutadannisuna bizzunubi wal azaim, dan mereka dilumuri dengan berbagai macam dosa dan hal-hal yang besar lainnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kesimpulannya orang-orang yang telah menukar agama dengan dunia, menukar agama dengan dunia, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bi ahdillahi wa aimanihim, janji Allah dan sumpah-sumpah mereka. Ya, mungkin mereka bersumpah terhadap suatu perkara yang itu ternyata dusta untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dan kita tahu sendiri sumpah itu diantara tujuannya untuk menekankan yaitu kesungguhan, ya, meyakinkan ucapan. Dan orang yang mendengarkan sumpah itu berbeda dengan orang yang tidak mendengarkan sumpah. Ketika seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka lebih banyak untuk kita percaya, lebih mudah untuk kita percayai, ya. Jadi yang awalnya kita ragu, tapi kalau ada orang yang bersumpah apalagi menyebut nama Allah, berani dia bersumpah, nah, maka kita insya Allah percaya, secara zahir percaya. Namun ternyata itu dimanfaatkan untuk dunia, untuk meraih keuntungan dunia, padahal itu sumpah palsu, padahal itu adalah dusta. Maka mereka yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan ancaman berupa yaitu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat, tidak diajak bicara oleh Allah, dan Allah tidak melihat mereka di hari kiamat nanti.
Maka ini peringatan keras bagi siapa yang suka bersumpah dengan sumpah yang palsu demi meraih keuntungan duniawi. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-78. Silakan. Wa inna minhum, dan sesungguhnya di antara mereka di sini yang dimaksud adalah ahli kitab. La fariqan, ada sekelompok orang yalwuna alsinatahum, yang memutar lisan-lisan mereka ya bil kitab, dengan membaca Alkitab. Jadi mereka membaca sesuatu yang mereka kesankan itu adalah Alkitab. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab, agar kalian mengira itu termasuk bagian dari Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan termasuk Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka mengatakan ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka berdusta atas Allah dalam keadaan mereka mengetahuinya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan sebagian dari ahli kitab suka berkata-kata dusta. Bahkan kedustaan mereka sampai pada tingkatan memalsukan isi Alkitab. Ya, memalsukan isi Alkitab. Jadi mereka memutar-mutar lisan, memutar-mutar ucapan untuk mengesankan kepada manusia bahwa yang mereka baca adalah Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab. Dan mereka berani mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ya, jadi mereka berani berdusta atas nama Allah. Atas nama Allah saja berani berdusta, apalagi berdusta pada manusia. Dan itu mereka sadari, bukan dalam keadaan tidak tahu, tapi mereka benar-benar menyadarinya. Ai wa inna min ahlil kitabi fariqan, sesungguhnya di antara ahli kitab fariqan, ada sekelompok orang, hum muharrifuna li kitabillah, mereka merubah kitabullah. Jadi mereka merubah kitabullah. Yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Itu mereka memutar-mutar ucapan. Mereka membaca bacaan-bacaan, ya, untuk mengesankan kepada kalian bahwa itu Alkitab. Ya. Tentu saja mereka membacakan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena kalau mereka bacakan Alkitab sesuai dengan kebenaran, maka tentu tidak akan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena isi Alkitab yang belum dirubah oleh tangan-tangan mereka
dan yang belum dipalsukan oleh mereka itu mendukung diutusnya Rasulullah SAW dan diturunkannya Al-Quran sebagaimana yang telah kita ketahui. Jadi dalam kitab Taurat telah tercantum sifat-sifat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi tersebut. Namun mereka memalsukan Alkitab. Ya. Naam, wa hada yashmalu tahrif al-lafzi wa tahrif al-ma'nawi. Namun di sini perhatikan, saya menjelaskan pemalingan makna, at-tahrif, ya, memalingkan makna itu mencakup memalingkan, at-tahrif, memalingkan itu mencakup at-tahrif al-lafzi, memalingkan lafaz, wa tahrif al-ma'nawi, dan memalingkan makna. Ya, memalingkan lafaz artinya menambah-nambahi ucapan, dirubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian ditambahi dengan redaksi dari mereka sendiri demikian, atau dikurangi, ya, atau berikan penjelasan yang tidak sesuai. Ya, secara lafaz ada apa? Pemalingan, ya, dirubah, ditambahi atau dikurangi. Namun ada kalian juga pemalingan berupa makna. Maknanya itu sebenarnya tidak seperti yang mereka inginkan, tapi mereka paksakan sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suatu perkara yang jelas-jelas perkara itu dimaksudkan tentang suatu kebaikan, tapi mereka apa? Palingkan maknanya. Mereka takwil. Mereka takwil dengan takwil yang batil. Ya. Demikian pula mungkin yang pernah kita ingat ya dalam surat Al-Baqarah ketika mereka disuruh untuk mengatakan hittah. Ya, apa arti hittah? Ampuni kesalahan kami ya Allah. Mereka apa? Rubah hittah dengan, ingat enggak? Hintah. Mereka tambahi huruf nun. Artinya apa? Gandum. Nah, ini diantara contoh ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan hittah yang bermakna ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa dan kesalahan kami. Perintah Allah untuk istighfar, perintah Allah untuk meminta ampun. Tapi mereka rubah lafadznya menjadi hintah, ditambahi huruf nun, sehingga maknanya menjadi gandum. Ya. Nah, maka mereka suka merubah-rubah apa? Isi Alkitab. Nah, namun ada kalanya mereka merubah makna, lafadznya tetap, tetapi maknanya dirubah. Ini yang identik dengan apa? Pentafsiran atau pentakwilan yang batil. Summa hum ma'a hadza tahrif asyani, kemudian mereka bersamaan dengan pemalingan yang buruk ini, yuhimuna annahu minal kitab, mereka mengesankan bahwa ini termasuk bagian dari Alkitab. Hum kadzabah, padahal mereka kadzabatun, orang-orang yang berdusta, fi dzalik, pada yang demikian itu. Wa yusarrihuna bil kadhibi 'ala Allahi wa hum ya'lamun, dan mereka terang-terangan berdusta atas Allah dalam keadaan mereka menyadarinya. Haluhum wa su'u maghibbatuhum, atau wa hum ya'lamuna halahum wa su'a maghabbatahum. Ya, mereka ketahui keadaan mereka ini dusta dan juga buruknya akibat yang akan mereka dapatkan. Artinya mereka sadar ini dusta yang sangat keji. Karena apa? Berdusta atas nama Allah. Dan mereka sadar mereka akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Tapi ini tidak
menjadikan mereka meninggalkan yaitu dusta tersebut. Ya, inilah diantara keanehan orang-orang ahli kita. Mereka sudah tahu salah dan mereka sudah tahu kalau kesalahan mereka akan dibalas dengan azab, dengan hukuman di akhirat, tapi mereka tetap melakukannya. Mereka orang yang tidak jera sedikit pun juga. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-79 dan 80. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li basyarin." Tidak sepantasnya atau tidak mungkin seseorang an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah, yang telah diberikan Allah kitab, hukum dan kenabian, thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, lalu ia mengatakan kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Ini hal yang tidak masuk akal. Allah telah mengutus seorang nabinya untuk menyampaikan risalahnya, tapi nabi tersebut justru menyuruh orang-orang untuk menyembahnya. Maka ini enggak wajar, ya, dan tidak mungkin, sebagaimana nanti keterangan dari al-mu'allif hafizahullah rahimahullahu taala. Walakin, akan tetapi, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, yang wajar, yang patut untuk disampaikan oleh seorang nabi kepada manusia adalah, jadilah kalian orang-orang yang rabbani, dengan apa yang kalian mengajarkan Alkitab dan dengan apa yang kalian pelajari. Jadilah kalian rabbani, yang belajar dan mengajar Alkitab. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan juga tidak wajar, tidak mungkin orang yang telah Allah utus menjadi nabi memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah ia memerintahkan kepada kekufuran setelah kalian Islam, setelah kalian berserah diri. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini terkait dengan tuduhan sebagian kaum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada Allah. Nabi kita dituduh menyuruh manusia untuk menyembahnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dituduh untuk menyuruh manusia menyembahnya. Maka ini tuduhan yang keji. Ini tuduhan yang dusta. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya ini. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif
rahimahullahu taala, ay yamtani'u, maksud dari makana itu ay yamtani'u, tidak wajar, wa yastahilu, mustahil, tidak mungkin, kullal istihalati, dengan berbagai macam kemustahilan. Maksudnya sangat mustahil, sangat tidak mungkin, libasyarin, bagi seseorang, manallahu alaihi bil wahyi, yang telah Allah anugerahkan baginya wahyu, wal kitabi wan nubuwah, telah diberikan Alkitab dan kenabian, wa a'tahul hukma syar'iyya, dan telah Allah berikan padanya hukum syar'i, an ya'muran nasa bi'ibadatihi, lalu ia perintahkan manusia untuk menyembahnya, wala bi'ibadatin nabiyyina, tidak pula menyuruh untuk menyembah para nabi, wal malaikati, dan para malaikat, wattikhadhihim arbaba, dan menjadikan mereka sebagai Tuhan. Ya, enggak mungkin nabi diutus lalu ia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadha huwal kufru, karena ini adalah kekufuran. Fa kaifa waqad bu'itsa bil islamil munafi lil kufri, bagaimana mungkin padahal nabi telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam yang menafikan kekufuran, min kulli wajhin, dari segala sisinya. Fa kaifa ya'muru bididdihi, lalu bagaimana mungkin ia memerintahkan kebalikannya. Ya, jadi Allah telah mengutus nabinya dengan membawa agama Islam dan menyebarkan Islam, tapi justru nabi tersebut mengajak kepada kekufuran. Ini mustahil. Ya, ini mustahil. Dari segi logika, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dari segi logika, kalau seandainya ada seorang nabi yang Allah utus untuk menyampaikan kitab kepada umat manusia, tapi justru nabi tersebut berkhianat, justru mengajak manusia kepada kekufuran, maka di sini ada celah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu keliru. Allah telah salah ketika mengangkat seseorang menjadi nabi dan rasul. Ya, maka tentu ini hal yang mustahil pula. Mustahil Allah salah. Ya, mustahil Allah keliru, telah menitipkan amanah kenabian kepada orang yang tidak tepat. Maka ini hal yang mustahil. Sehingga bisa dipastikan utusan Allah itu pasti mengajak kepada kebaikan. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengajak kepada keburukan dan kekufuran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan makana, tidak mungkin, ya, mustahil. Naam. Hadza minal mumtani li'anna halahu huwa alaihi wa ma manna Allahu bihi alaihi minal fadail. Ini di antara hal yang tidak mungkin. Li'anna halahu, karena keadaan nabi tersebut, wa ma huwa alaihi, dan apa yang ada padanya, wa ma manna Allahu bihi alaihi minal fadaili wal khasais, dan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya berupa keutamaan dan kekhususan, taqtadil ubudiyyatal kamilata, maka ini menuntut peribadatan secara sempurna. Ya, jadi Allah telah menganugerahkan nabinya, lalu nabi itu membalas dengan keburukan. Ini mustahil, mustahil. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan nabinya untuk menyampaikan wahyu,
telah memberikan banyak nikmat kepada nabinya, tapi justru nabinya mengajak kepada kekufuran. Ini hal yang mustahil. Ya. Justru nikmat yang telah Allah berikan kepada nabi tersebut menuntutnya untuk apa? Menyembah Allah secara sempurna. Wal khudu'at tama lillahil wahidil qahar, dan tunduk yang sempurna kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah kemudian wahada jawabun, dan sebenarnya ayat ini merupakan jawaban atau bantahan liwafdi Najran, atas delegasi Najran, yaitu orang-orang yang diutus oleh kaum Nasara. Hina tamada bihim al-ghurur, tatkala mereka bersikeras di dalam ketertipuan, wasalat bihimul halu wal kibru, hingga sampai pada tingkatan sombong, kondisi mereka sombong. Anqalu, mereka mengatakan, ata'muruna ya Muhammadu an na'budak, apakah engkau perintahkan kami wahai Muhammad untuk menyembahmu? Hina amarahum bi ibadatillahi wa ta'ati, ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk beribadah dan taat kepada Allah. Ya. Jadi utusan Najran yang beragama Nasara itu didakwahi oleh Nabi SAW, dan dakwah Nabi jelas tauhid. Ya, dakwah Nabi kepada ahli kitab sama. Ya, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan ahli kitab, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai ahli kitab, marilah kita bersama ya, kepada satu kalimat yang menjadikan kita dan kalian sama, setara, yaitu apa? Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, jadi Nabi SAW mengajak kepada seluruh ahli kitab untuk bertauhid. Namun justru mereka menuduh Nabi mengajak untuk menyembahnya. Maka ini adalah tuduhan yang dusta. Ya, maka Allah turunkan ayat ini yang menunjukkan bahwa enggak mungkin Nabi mengajak kepada kekufuran setelah ia mendapatkan nikmat kenabian dan keislaman. Fabayyana al-bari intifa'a ma qalu, maka Allah al-bari, sang pencipta, menjelaskan yaitu intifa'a ma qalu, ya, penafian apa yang mereka ucapkan, bantahan atas mereka, ya, apa yang mereka ucapkan. Wa anna kalamahum wa kalama amsalihim fi hadza zahirul butlan, dan bahwasanya Allah menjelaskan bahwa ucapan mereka dan ucapan yang semisal dengan mereka jelas-jelas kebatilannya. Ya, jadi tuduhan Nabi mengajak kepada dirinya, mengajak orang untuk menyembahnya, ini tuduhan yang sangat batil. Tuduhan yang sangat batil. Baik secara realita, ya, tidak pernah sedikit pun Nabi mengajak umatnya untuk menyembahnya. Ya, dan sebelumnya orang-orang Nasara, ya, juga apa? Telah menuduh atau membuat tuduhan yang sangat keji kepada Nabi Isa alaihissalam, atau itu kesimpulan mereka, ya, yang menjadikan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, apakah Nabi Isa telah mengajak umatnya untuk menyembahnya? Dan Nabi Isa mengingkari. Allah tahu, tapi Allah ingin menegaskan bahwa tidak mungkin, ya, Nabi yang diutus itu mengajak umat untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan dari orang-orang Nasara ini betul-betul apa? Ucapan yang sangat batil. Dan mungkin akan ada lagi hal-hal yang semisal yang terjadi. Ya.
Jadi siapapun yang menuduh Nabi mengajak kepada kekufuran, Nabi mengajak kepada penyembahan terhadap dirinya, Nabi mengajak kepada kedurhakaan kepada Allah, maka ini tuduhan yang batil karena realita mengingkarinya. Demikian pula logika. Jadi sudah kita sampaikan ya, logikanya kalau sampai Nabi mengajak kepada kekufuran berarti Allah Subhanahu wa taala keliru. Allah salah mengamanahi seseorang untuk menjadi rasul. Dan kalau Allah salah dan keliru, maka hancurlah tatanan kehidupan. Ya, akan menimbulkan berbagai macam keraguan-keraguan. Oh, jangan-jangan Allah salah di dalam menurunkan ayat. Jangan-jangan Allah salah di dalam membalas ya, orang. Ya, maka keraguan-keraguan ini akan menimbulkan kekacauan yang pada akhirnya meragukan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau agama Allah diragukan, maka orang akan bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Jadi tuduhan Nabi itu mengajak kepada kekufuran itu tuduhan yang memiliki rentetan konsekuensi yang berat. Ya, konsekuensi yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan tersebut. Ya, tidak mungkin seorang nabi yang telah Allah berikan anugerah kenabian, Alkitab, itu mengajak umat untuk menyembahnya. Justru setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan kepada umatnya untuk mengucapkan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Di sini al-muallif rahimahullah tidak banyak yang menjelaskan tafsir dari ayat-ayat yang yang telah dibacakan ini, sedikit-sedikit ya. Taib, ayat 81 82 silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadzallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, ketika aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. La tu'minunna bihi, sungguh kalian akan beriman kepadanya, wa la tansurunnahu, dan sungguh kalian akan menolongnya. Ya,
Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah mengambil perjanjian dengan para nabi sebelum Rasulullah. Nanti kalau datang Rasul ini, kalian wajib untuk membenarkannya dan mendukungnya. Dan karena Nabi itu juga membenarkan apa yang ada pada kalian. Ya, Nabi SAW tidak mengingkari ajaran yang ada pada kitab terdahulu, justru mendukung, ya, justru membersihkan dari tambahan-tambahan yang dibuat oleh tangan-tangan umat dari nabi-nabi tersebut. Ya. Lalu Allah mengatakan, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian percaya, ya, apakah kalian akui janji tersebut dan kalian mengambil perjanjianku ini? Qalu, mereka para nabi mengatakan, aqrarna. Qala, Allah mengatakan, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka saksikanlah dan aku akan bersama kalian menjadi saksi. Faman tawalla ba'da dzalik, maka barang siapa yang berpaling setelah hal itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, setiap nabi telah diambil perjanjiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjanji bahwa nanti apabila datang Rasulullah SAW yang membenarkan isi kitab mereka, wajib untuk mereka dukung dan mereka tolong. Ya, tidak boleh untuk didustakan. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa para nabi tersebut wajib untuk mengedukasi umatnya bahwa nanti akan diutus seorang nabi yang akan meneruskan perjuangan mereka, yang akan meneruskan, yaitu perjuangan mereka yang akan meneruskan syariat Allah subhanahu wa ta'ala ditegakkan di atas muka bumi. Nah, itu perjanjian Allah dengan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dan para nabi, ya, telah menyampaikan kepada umatnya tentang hal tersebut, namun umatnya lah yang berkhianat. Jadi bukan nabi atau bukan para nabi yang keliru menyampaikan, bukan para nabi yang melanggar janjinya, tetapi umatnya lah yang tidak mendengarkan nabi mereka. Perkataan mu'allif rahimahullah, hada ikhbarun minhu ta'ala, ini adalah kabar dari Allah Ta'ala, annahu akhadha ahdan nabiyyin, bahwasanya Allah telah mengambil janji para nabi, wa mitsaqahum kullahum, dan Allah juga telah mengambil sumpah mereka seluruhnya, bisababi ma a'tahum wa man nabihi alaihim, dengan sebab apa yang telah Allah berikan kepada mereka dan anugerahkan pada mereka, minal kitabi wal hikmah, berupa Alkitab dan Al-Hikmah, al-muqtadhi lil qiyamit tami bihaqqillahi wa tawfiyatih, dan kitab dan hikmah ini menuntut mereka untuk menjalankan dengan sempurna atau menunaikan dengan sempurna hak Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, ya, menunaikan dengan sempurna. Annahu in ja'ahum rasul, yaitu ini janji mereka, ya, janji yang adakan, ya, janji yang diambil oleh Allah dari mereka. Annahu in ja'ahum rasulun, kalau datang kepada mereka rasul, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, ya, bu'itsa bima bu'itsu bihi, yaitu ia diutus dengan apa yang mereka diutus pula. Rasul tersebut yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, minat tauhid wal haqqi wal qist, diutus dengan membawa tauhid, dengan membawa kebenaran, keadilan, wal usulil lati ittafaqat 'alaiha syara'i'u, dan prinsip-prinsip yang disepakati oleh seluruh syariat, annahum yu'minuna bihi wa yansurunahu, bahwa mereka para nabi tersebut
wajib untuk beriman dengannya dan menolongnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, seakan-akan para nabi ini akan bertemu dengan rasul yang diutus tersebut. Ya, seakan-akan. Namun kalau kita perhatikan, itu hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin para nabi dan para rasul terdahulu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam dunia, sedangkan konteks ayatnya seakan-akan demikian. Ya, coba kita baca ayatnya. Lama summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para nabi telah mengambil janji dengan Allah, kalau nanti ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian, maka kalian wajib beriman kepadanya dan wajib menolongnya. Nah, ini terjadi atau tidak di alam dunia? Tidak mungkin terjadi, karena Nabi SAW jauh setelah para nabi sebelumnya. Jadi Nabi SAW tidak ketemu dengan Nabi Ibrahim, tidak ketemu dengan Nabi Nuh, tidak ketemu dengan Nabi Yusuf, tidak ketemu dengan Nabi Musa, tidak ketemu dengan Nabi Isa, dan tidak ketemu dengan Nabi siapapun. Ya. Lalu apa makna dari Allah telah mengambil janji dengan mereka? Maka tentu yang pertama, wallahu alam, bagaimana proses pengambilan janji tersebut. Ya, Allah yang Maha tahu tentang teknis proses pengambilan janji tersebut. Ini seperti apa? Seluruh manusia sudah diambil janjinya oleh Allah bahwa mengakui Tuhan kita Allah. Ya. Jadi sebelum kita diciptakan, kita sudah mengambil janji dengan Allah bahwa Tuhan kita adalah Allah. Meskipun apa? Kita mungkin tidak menyadarinya. Demikian pula para nabi dan rasul yang diutus, semua sudah mengambil janji dengan Allah. Ya. Nabi Musa telah mengambil janji dengan Allah, Nabi Isa pun demikian. Nah, hanya saja yang dimaksud ketika datang rasul kepada kalian, wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita pahami adalah jelaskan kepada umat kalian bahwa nanti akan datang seorang rasul yang akan membenarkan isi kitab kalian. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi para nabi dan para rasul telah mengambil perjanjian dengan Allah untuk apa? Menjelaskan kepada umatnya bahwa nanti akan datang seorang rasul yang akan membenarkan isi kitab mereka. Dan rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa telah menjelaskan kepada Bani Israel bahwa nanti akan diutus seorang rasul yang akan membenarkan isi Taurat dan yang akan menyempurnakannya dengan Al-Quran. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam telah menjelaskan kepada umatnya akan datang seorang rasul yang akan membenarkan isi Injil dan yang akan menyempurnakannya. Dan semua para nabi telah mengambil perjanjian ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'aqarru ala dzalik, dan mereka pun mengakuinya. Mereka akui mereka telah mengambil janji kepada Allah untuk beriman kepada nabi tersebut dan untuk menolong nabi tersebut. Ya.
wa'tarafu, mereka telah mengakuinya, waltazamu wa ashhadahum wa syahida alaihim, mereka pun berpegang teguh dengan hal tersebut, lalu Allah mengambil saksi terhadap mereka dan Allah juga bersaksi atas mereka. Wa tawa'ada man khalafa hadzal mitsaq, dan Allah mengancam siapa yang menyelisihi perjanjian ini. Nah, wa hadza amrun 'amun bainal anbiya, dan ini adalah perkara yang umum atau perintah yang umum bagi para nabi. Anna jami'ahum tariquhum wahidun, bahwa seluruh mereka itu jalannya satu. Seluruh para nabi dengan kitab yang mereka dapatkan itu ajarannya sama. Wa anna da'wata kulli wahidin minhum, dan bahwasanya dakwah masing-masing dari mereka yaitu para nabi qad ittafaqu, itu sama, sesuai, wa ta'ahadu 'alaiha, dan saling yaitu cocok, ya, tidak ada satupun dakwah nabi dari nabi-nabi terdahulu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah prinsip dan pokok tentu saja. Adapun dalam masalah perincian syariat mungkin ada sedikit perbedaan, karena Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing umat kami jadikan bagi mereka ya syariat dan metode tersendiri dalam masalah apa? Cabang-cabang agama, dalam masalah perincian hukum. Ya, mungkin masalah jual beli, mungkin masalah halal haram terkait dengan hewan-hewan atau makanan tertentu. Nah, itu ada perbedaan, itu hal yang masih bisa diterima. Tapi kalau intisari dakwah, ya, pokok dakwah, maka nggak akan mungkin beda antara para nabi dan para rasul, tidak akan mungkin berbeda. 6. Wa umumu dzalik, dan keumuman hal tersebut, annahu akhadha ala jami'ihim al-mitsaqa, bahwasanya Allah telah mengambil yaitu perjanjian dari seluruh para nabi dan rasul bil imani wan nusrati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk beriman dan menolong nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya, yang dimaksud di dalam ayat ini, summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul. Dan datang di sini sekali lagi tidak mungkin kita pahami datang di alam nyata. Gak mungkin ketika Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW naik mesin waktu datang kepada Musa, misalkan, hai Musa, aku telah datang kepadamu untuk mengingatkan janjimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendukungku. Ya, ini hal yang mustahil. Di alam dunia ini mustahil. Ya. Maka yang dimaksud datang kepada kalian seorang rasul adalah kalian yang menjelaskan kepada umat nanti akan datang seorang rasul. Itulah cara mereka, cara para nabi untuk apa? Beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolongnya. Dan inilah yang nanti akan diangkat Nabi kita Muhammad SAW di zaman beliau berdakwah, bahwa Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh para nabi telah sepakat, ya, dan telah beriman kepadaku, dan mereka semua menolong dan mendukungku. Sehingga umat-umat para nabi tersebut tidak memiliki celah untuk menolak Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan penjelasan ini sebelumnya dari nabi-nabi mereka. Ya, dan mereka, ya, khususnya Bani Israel, khususnya orang Yahudi, ini kalau kita spesifik ya, khususnya orang Yahudi, sebelum
sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul mengimani dan meyakini kebenaran dari petunjuk Taurat ya, tentang diutusnya Nabi terakhir ya. Jadi mereka betul-betul telah mempersiapkan diri untuk menyambut Nabi yang akan diutus oleh Allah SWT. Bahkan mereka memiliki keunggulan ketika yang lain nggak tahu. Orang-orang Quraisy nggak tahu tentang Nabi terakhir ya. Demikianlah orang-orang yang lainnya nggak tahu. Orang-orang Yahudi tahu bahwa nanti akan diutus seorang Nabi yang menurut prasangka mereka, yang menurut dugaan mereka akan berpihak pada mereka dan termasuk bangsa mereka. Namun ternyata dugaan mereka meleset. Allah mengutus Nabi bukan dari Bani Israel. Dan ini sudah kita bahas berulang-ulang, yang menjadikan mereka hasad, yang menjadikan mereka dengki ya. Padahal mereka sudah terlanjur percaya diri akan menyambut Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah dan yang akan menolong mereka. Ini sudah direncanakan, namun ternyata Allah takdirkan Nabi yang terakhir bukan dari bangsa mereka. Hasadlah mereka, dengkilah mereka, sehingga mereka mendustakan seluruh apa yang telah mereka yakini sebelumnya, yang sudah mereka persiapkan ya. Mereka buang kitab itu dari belakang mereka. Nah inilah cara para nabi terdahulu mendukung Rasulullah SAW, yaitu mengedukasi umatnya, mengajak umatnya untuk apa? Untuk beriman kepada Nabi yang nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian famanidda'a, maka barang siapa yang mengklaim annahu min atba'ihim, bahwasanya ia termasuk pengikut mereka. Pengikut siapa? Para nabi dan rasul ya. Masing-masing umat sudah mendapat yaitu bagian tersendiri dari nabi dan rasul. Bani Israel, Nasara ya, kaum Ad, kaum Samud, mereka sudah mendapatkan bagian nabi yang diutus. Nah, siapapun di antara mereka yang mengaku sebagai pengikut para nabi, fahada dinuhum, maka ini agama mereka, agama nabi-nabi tersebut, tauhid ya, dan bersiap untuk mendukung nabi terakhir yang Allah utus. Fahada dinuhum, maka inilah agama para nabi tersebut, alladzi akhadallahu alaihim, yang telah Allah ambil untuk mereka, wa aqarru bihi wa atarafu, yang telah mereka tetapkan dan akui, yaitu apa? Akan mendukung nabi terakhir yang Allah utus. Faman tawalla an ittiba'i Muhammadin, maka siapa yang berpaling dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimman yaz'umu, sedangkan dia mengira annahu min atba'ihim, bahwa ia termasuk pengikut para nabi, fa innahu fasiqun kharijun an ta'atillah, maka ia hakikatnya adalah orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah ya. Mukadzibun lirrasul, mendustakan rasul ya. Rasul yang mana? Siapapun mendustakan Rasulullah SAW sama dengan mendustakan rasul mereka sendiri. Alladzi yaz'umu annahu min atba'ihi, yang ia mengira dan mengklaim bahwa ia termasuk pengikut rasul. Mukhalifun li tariqihi, padahal ia menyelisih jalan-jalannya. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap nabi sekali lagi sudah berjanji kepada Allah akan mendukung Rasulullah SAW, dan itu disampaikan kepada umatnya, dan umatnya di zaman itu mengimaninya.
Umat Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa, percaya bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang harus didukung. Oke. Ya, sepeninggal Nabi Musa, maka umat Bani Israel turun temurun mewariskan ajaran ini. Mereka yang setia menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam mewariskan keyakinan ini turun temurun. Ya, dengan bangganya mereka mengklaim sebagai umatnya Musa, dan mereka juga mempercayai bahwa akan ada nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman yang wajib mereka dukung dan mereka tolong. Namun ketika Nabi SAW diutus oleh Allah, ya, maka mereka mendustakannya. Berarti mereka telah mendustakan nabi mereka sendiri. Berarti pengakuan mereka mengikuti nabi mereka itu dusta dan palsu. Wa fi hadza iqamatul hujjati wal burhan, dan di sini terdapat penegakan hujjah dan bukti ala kulli man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditegakkan hujjah dan bukti bagi setiap yang tidak mau beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahlil kitab wa min ahlil kutubi wal adyan, dari seluruh kitab, seluruh ahli kitab dan seluruh agama. Wa annahu la yumkinuhum al-imanu bi rusulihim, bahwasanya tidak mungkin bagi mereka untuk beriman terhadap rasul-rasul mereka, alladzina yaz'umuna annahum atba'uhum, yang mereka klaim bahwa mereka pengikut nabi, mengikut para nabi, hatta yu'minu bi imamihim wa khatimihim atau wa khatamihim sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka beriman kepada imam-imamnya para nabi dan penutup para nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, benarkah orang-orang Yahudi pengikut setia Nabi Musa? Benarkah orang-orang Nasara pengikut setia Nabi Isa? Maka perlu dibuktikan. Kalau seandainya dia beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah mereka pengikut Nabi Musa sesungguhnya dan pengikut Nabi Isa sesungguhnya. Dan ini tidak ada pertentangan jemaah sekalian. Mengimani seluruh para nabi, ya, itu adalah suatu kebenaran. Dan sebaliknya, beriman kepada nabi tertentu dan mendustakan nabi yang lain, justru ini bukan ajaran para nabi. Dan satu-satunya yang mengimani seluruh para nabi adalah umat Islam. Ya, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Hanya saja syariat yang kita pakai adalah syariat nabi yang terakhir yang telah Allah Subhanahu wa taala utus, yaitu nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan nabi-nabi terdahulu kita imani mereka secara global, bahwa Allah telah mengutus Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, iya kita percaya secara umum bahwa Allah telah mengutus seorang nabi yang bernama Musa, yang berdakwah kepada Fir'aun, yang berdakwah kepada Bani Israel, ya, dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan. Kita percaya, kita beriman. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Namun di dalam menjalankan perincian syariat dan hukum, maka kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada pertentangan. Nabi kita nggak pernah mendustakan Musa, tidak pernah mendustakan Isa. Justru Nabi kita menceritakan kisah-kisah mereka terdahulu untuk mendukung ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ajaran Nabi kita bukan ajaran baru. Ini ajarannya para Nabi terdahulu yang telah Allah Subhanahu wa taala utus mereka pada umatnya. Jadi jangan dipertentangan, ya, jangan dipertentangan dan jangan dipecah-pecah. Seluruh Nabi dan Rasul agamanya satu, ya. Maka siapapun yang mengaku sebagai pengikut nabi-nabi terdahulu, buktikan dengan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Karena para nabi telah berjanji kepada Allah untuk mendukung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi janji yang telah diambil oleh para nabi terdahulu untuk mendukung dan menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya wajib untuk mengindahkan hal ini. Buktikan Anda pengikut Nabi Musa jika Anda beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Buktikan Anda Nasara sejati kalau Anda beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ayat yang ke-83 sampai 85 dan seterusnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang tanyakan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.